Halo para pembelajar dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang inspirasi media pembelajaran sejarah. Saya merangkum beberapa contoh media bisa dimanfaatkan untuk mengedukasi khususnya sejarah. Tapi ini juga menjadi inspirasi untuk bidang-bidang yang lain ya, tidak hanya sejarah. Nah, khususnya karena paparan ini pernah saya paparkan di acara-acara sebelumnya dan ini saya akan dokumentasikan kembali di YouTube. Langsung saja perkenalkan apa saja itu. Yang pertama adalah film ya atau video. Ini jenis media yang paling umum kita temui ya, khususnya di era sekarang di mana streaming menjadi alternatif pilihan untuk kita berkomunikasi atau menyebarkan informasi. Nah, film yang kita ambil ini adalah film layar lebar animasi 2 dimensi, produksi kampus di Yogyakarta, dan ini berhasil tayang di bioskop ya, sangat membanggakan sekali. Bagaimana sebuah film bisa digunakan untuk mengumpulkan orang dalam satu bioskop, kemudian memberikan edukasi, walaupun nanti ada dramanya, tapi message yang disampaikan ada di sini. Jadi menjadi salah satu yang paling umum ya untuk mendelivery ya sebuah informasi. Nah, khususnya ini mengangkat tentang cerita sejarah Indonesia, khususnya peristiwa Perang Surabaya 10 November 1945. Dan kalau animasi 2D ini banyak ya aplikasinya yang sekarang ya, digunakan, dan bahkan ada beberapa karakternya 3D kemudian nanti dirender dengan efek 2D. Nah, salah satunya yang bisa seperti itu misalnya Maya, kemudian Blender. Tapi kalau untuk 2D sendiri banyak seperti Toon Boom ya, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua di sini yang paling populer saat ini adalah jenis explainer animation. Apa itu explainer animation? Jadi sebuah media visual ya berbasis formatnya video dan bentuknya adalah tipe animasi yang menjelaskan, namanya juga explain ya. Saya mengambil contoh di channel YouTube-nya Kok Bisa. Sebuah konten edukasi itu bisa meraih subscribe yang sangat banyak sekali. Di sini sudah jutaan ya sampai hari ini. Dan saya mengikuti sosial media dari Kok Bisa ini, beliau membagikan tips triknya. Jadi kalau ingin membuat media seperti ini, channel sebuah edukasi, itu yang penting yang pertama adalah entertain dulu, yang kedua adalah kontennya. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan, tapi bagaimana mengemas ini dengan baik. Dan ini divisualisasikan dengan sistem motion graphic animation ya. Jadi menjelaskan satu tema atau pertanyaan yang sering ditanyakan, kemudian dibuat animasinya. Dan penjelasannya juga narasinya enak sekali. Nah, bagi para dosen atau mahasiswa atau siapapun yang ingin membuat channel edukasi seperti ini menjadi satu yang paling direkomendasikan untuk dicontoh. Jadi untuk konten pendidikan biasanya pertumbuhannya agak sedikit lambat dibandingkan dengan kalau sebuah konten kreator membuat misalnya permainan game, kemudian vlog dan lain sebagainya, atau prank ya. Nah itu. Tapi di sini Kok bisa menampilkan satu channel YouTube edukasi yang mampu banyak meraih peminat seperti itu. Dan explainer animation ini tentunya bisa digunakan untuk apa saja. Salah satunya juga sejarah. Kenapa sejarah? Karena dengan melalui animasi atau video kita bisa mengilustrasikan. Pertama kan kita punya ide gagasan, kemudian kita terjemahkan dalam bentuk teks, kita bikin skenarionya, kita menceritakan masa lalu, sebuah kejadian sejarah, kemudian kita ilustrasikan bagaimana sebuah narasi masa lalu ini diulang kembali dalam bentuk timeline suatu kejadian. Nah, video atau animasi memungkinkan untuk ini. Jadi ini satu alternatif ya untuk mengembangkan media edukasi sejarah. Berikutnya, selain explainer animation, di sini ada yang namanya whiteboard animation. Nah, ini teknik menggambar speed drawing ya. Yang pertama, kita harus membuat naskahnya dulu atau storyline ya. Kalau saya biasanya mengembangkan format skenario tabel, yaitu saya sebut dengan storyline, alur cerita.
Jadi nanti diilustrasikan pada aplikasi. Kalau di sini Anda bisa menggunakan VideoScribe, XPLY, Anda bisa menggunakan Powtoon ya, dan banyak lagi yang lainnya untuk menciptakan sebuah whiteboard animation yang nanti menceritakan tentang suatu kejadian sejarah masa lampau ya. Misalnya kalau saya ambil di sini animasi untuk Mataram kuno. Nah, biasanya tips trik jika ingin membuat seperti animasi ini sebaiknya melibatkan para siswa. Contohnya bagaimana? Jadi guru sudah tahu wawasannya bagaimana memproduksi sebuah konten video, khususnya animasi. Jadi tips trik yang bisa digunakan untuk mengembangkan teknik pembuatan animasi ini adalah melibatkan para siswa atau mahasiswa untuk menciptakan konten ini. Temuan kami yang pernah saya temui langsung pengajarnya, bahwa beliau sudah membuat media animasi, ternyata sasarannya tidak suka. Siapa? Ya siswanya. Siswanya tidak suka nih, karena style yang dipilih, efek animasinya kurang bagus ya. Kemudian penjelasan narasinya juga misalnya kurang. Nah, oleh sebab itu kita dapat melibatkan para siswa atau mahasiswa tadi untuk membuat konten-konten ini. Di sisi lain, sebelum membuat konten ini, siswa atau mahasiswa ini belajar dulu ya, membaca sumbernya. Jadi membaca dulu, memahami dulu, kemudian diilustrasikan dalam bentuk animasi dengan menggunakan whiteboard animation ini. Ya, bisa menggunakan Sparkle VideoScribe, XPLY, Powtoon, dan yang lain sebagainya. Dan ini biasanya kalau dibuat kelompok akan saling bersaing ya, bagus-bagusan membuat karyanya. Dan para pengajar juga diuntungkan dari segi kontennya. Jadi nanti kontennya juga bisa digunakan untuk pembelajaran semester berikut-berikutnya. Asal nanti kontrol pembuatan skenarionya di bawah ahli materi. Dalam hal ini adalah pengajarnya akan tetap ahli. Kalau masalah skill tools biasanya mahasiswa atau siswa itu lebih canggih lagi. Nah, berikutnya di sini ada augmented reality. Contohnya di sini adalah Museum Sejarah Jakarta Augmented Reality. Jadi bagaimana nanti ada satu marker di penjelasan, ketika di-scan ya muncul suatu bentuk 3D-nya ya yang menyatu dengan realitanya. Jadi augmented reality ini kalau di bahasa Indonesia kan realitas tertambah. Jadi ada realita, misalnya kita aktifkan kamera, kita merekam sesuatu lingkungan yang nyata. Kemudian di situ ternyata muncul juga 3D animasinya. Kemudian kalau misalnya karakter ini adalah penyuluh, ya karakter 3D-nya ini bisa menjelaskan. Atau mungkin biasanya untuk misalnya mahkota kerajaan yang lama, kemudian ada 3D-nya. Nah 3D ini kemudian bisa berputar, kemudian di-insert suatu penjelasan sejarahnya, itu juga bisa. Selain juga aplikasi ini menampilkan teks tentunya ya. Tapi di situ bisa digunakan media augmented reality. Dan kemudian apa tools untuk membuat augmented reality ini? Yang pertama, yang paling umum adalah Unity, kemudian dibantu dengan Vuforia untuk menyimpan gambarnya ya dan markernya. Tapi kalau yang paling sederhana, bisa nggak aplikasi yang tidak sesulit Unity, yang tidak pakai pemrograman gitu? Ya, Anda bisa menggunakan misalnya Paint 3D atau Spark AR Studio. Spark AR itu banyak digunakan di filter misalnya Instagram ya. Bagaimana ada kuis ya, interaktif, kemudian ada pertanyaan, itu bisa dibungkus untuk menjadi konten-konten sejarah. Tergantung si pembuatnya, teknologinya namanya augmented reality. Nah, berikutnya ada namanya virtual reality ya. Ini kami bersama tim mengembangkan virtual reality di yang pertama ini di Museum Sumpah Pemuda. Jadi kami bersama-sama merekam ruangan, suatu kejadian berurutan. Di sini kami menggunakan kamera 360, seperti ini penampakannya kameranya. Nah, kemudian kami menggunakan tripod ya, kami rekam sekelilingnya 360. Kemudian kami juga mengajak kolaborasi penyuluhnya ya, petugas untuk menceritakan. Dan di sini melengkapi apa kejadian-kejadian yang ada di sini. Kemudian juga kami telah mendokumentasi virtual tour ya, untuk kita
Misalnya di musim pandemi sekarang ini kita ingin jalan-jalan wisata pakai teknologi apa? Salah satunya virtual reality ini. Kita misalnya mau ke Museum Keris di Solo. Nah, ini salah satunya kita juga mendokumentasikan di sana. Jadi lantai 1 itu isinya apa saja, lantai 2 apa, dan lantai 3 apa. Banyak koleksi ribuan jenis keris di sana, dan ini mengedukasi bagaimana warisan leluhur kita dulu dalam menciptakan sebuah pusaka yang bernilai karya seni tinggi. Nah, ini banyak sekali, kita termasuk juga kita berkolaborasi dengan tim yang ada di Sumatera Barat untuk jam gadang dan lain sebagainya. Nah, biasanya kami menggunakan kamera 360 ya, dan aplikasinya yaitu Panotur untuk membuat ilustrasi 360 tadi. Nah, virtual reality ini biasanya kita kalau ingin melihat saja biasanya di YouTube bisa ya. Misalnya Anda ketikkan virtual reality untuk apa? Museum. Kemudian jika HP Anda itu sudah memenuhi teknologi giroskop ya, misalnya bisa 360 beneran ya. Jadi artinya sudah bisa mencakup itu. Dan yang paling disarankan virtual reality ini kita menggunakan kacamata VR ya yang dipasang di depan. Dan memang ada aturan-aturannya, misalnya misalnya kalau untuk anak SD hanya misalnya maksimal 5 menit seperti itu dan lain sebagainya. Dan banyak sekarang sebuah studio yang mengembangkan atau membuat konten-konten virtual reality ini, baik untuk kebutuhan pendidikan ataupun industri. Ini salah satu alternatif jika teman-teman atau Bapak Ibu guru dan dosen atau mahasiswa ingin mengembangkan virtual reality. Nah, berikutnya ini adalah yang paling umum yang dulu sering kita buat. Rata-rata kalau untuk skripsi rata-rata media interaktifnya adalah berupa game ya. Game zaman dulu banyak menggunakan flash, tapi semenjak tahun 2020 flash sudah tidak didukung. Oleh sebab itu ada teknologi lain yang mungkin menggeser seperti HTML5. Kalau sekarang kita menggunakan media interaktif berupa game seperti ini, kita menggunakan Unity seperti itu ya. Sama seperti tadi AR. Di game-game sekarang banyak menggunakan ini. Dan ini saya mengambil contoh misalnya Battle of Nusantara dari SMK Telkom Malang seperti itu. Jadi sekarang alternatifnya sangat banyak sekali ya. Teknologi-teknologi terbaru untuk mendokumentasikan atau mengedukasi sejarah lewat teknologi terbaru. Ya mungkin ini nampak asing, tapi ini sebenarnya teknologi yang cukup lama juga, namanya 3D Holobox atau holographic. Yang misalnya ini ada cincin berlian, misalnya milik kaisar siapa gitu, atau ratu Inggris pada abad keberapa begitu. Nah ini ada proyeksi yang di atasnya biasanya ini ada ada layar screen yang memutar, nanti kemudian di situ bisa diberikan narasi dan di situ bentuknya 3D yang diskenariokan misalnya berputar atau apapun yang dan misalnya di sini juga bisa digunakan untuk misalnya mahkota kerajaan ya. Jadi untuk visualisasi. Kalau kita sentuh ya nggak ada barangnya, tapi kita bisa membuat tiruan dalam bentuk digital yang diputar seperti itu. Sebetulnya pemutaran ini bentuknya adalah video dan misalnya di sini juga ada hologram bentuknya dinosaurus dan lain sebagainya melalui proyeksi berapa titik kamera. Tapi saat ini sejauh yang saya tahu bahwa kita bisa mengembangkan hologram ini menggunakan bantuan proyeksi ya, misalnya dengan piramid ya, atau pantulan ada kacanya seperti itu. Nah, berikutnya yang ingin kita sampaikan di sini adalah video mapping. Video mapping itu seperti apa? Misalnya ingin mengedukasi orang itu untuk datang ke kota tua, ke museum, ini misalnya Museum Fathahillah. Mereka didatangkan dalam satu event acara, kemudian gimmicknya apa nih media untuk pendampingnya, yaitu membuat video mapping, dibuat suatu
konten multimedia yang kemudian diproyeksikan di dinding gedung ya. Ini banyak juga di luar negeri. Kalau di Indonesia pakar untuk video mapping ini adalah 9 Matahari Studio ya. Jadi membuat edukasi ke masyarakat bagaimana bentuk misalnya Jakarta dulu itu bagaimana berawal dari Jayakarta, Batavia, kemudian menjadi Jakarta. Sejarahnya dikemas dalam bentuk multimedia yang sangat menarik, tentunya ada suaranya juga. Dan orang juga sangat antusias ya dengan ini. Namun teknologi untuk membuat ini ya sangat teknisnya sangat apa ya istilahnya, sangat banyak sekali ya, mulai dari penggunaan proyeksi LCD proyektor ya harus yang besar sekali, yang khusus seperti itu. Belum lagi ketika nanti kita menciptakan konten ini menggunakan After Effects, kita harus mengukur dengan skala yang sesungguhnya. Nah ini perpaduan bidang keilmuan yang banyak, mulai dari arsitektur, kemudian sejarah, kemudian multimedia dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya akan berbagi tentang bagaimana pembelajaran sejarah berbasis narasi visual dan kartu permainan. Kalau narasi visual itu bisa berupa misalnya komik dan infografis di sini. Nah, kalau komik ini kebetulan juga ada, kami membuat suatu tutorial ya untuk course komik. Ya banyak aplikasi untuk komik ini, salah satunya adalah Comic Live. Nah, berikutnya juga komik ini memberikan edukasi bagaimana literasi membaca ya. Literasi membaca dibantu dengan ilustrasi tokoh-tokoh, misalnya karakter yang dibuat. Nah, saya juga membuat kursus komik pendidikan, kemudian bagaimana nanti kita membuat komik strip ya dengan aplikasi yang sangat sederhana. Kita tidak perlu menggambar, tapi kita cukup misalnya mengambil foto dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada juga infografis ya. Infografis di sini mampu merangkum sebuah informasi yang misalnya kalau dijabarkan bisa 10 halaman. Tapi dengan adanya media ini kita bisa rangkum menjadi satu jenis poster ya, atau misalnya satu jenis image yang merangkum poin-poin dari apa yang disampaikan dalam artikel yang luas. Dan ini juga membantu cara belajar yang menarik dan ringan. Istilahnya kita menggunakan ini sebagai, atau kita mengenal ini dengan istilah micro learning. Jadi micro learning adalah sebuah strategi untuk mengemas media menjadi lebih ringan. Dan ketika para pembelajar ingin belajar lebih dalam lagi, pastinya akan mencari sumber-sumber yang lain. Tapi di sini bagaimana informasi disajikan dengan sangat ringan, tapi juga lengkap, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang paling ngetren pada akhir-akhir ini juga sebenarnya udah lama juga ya, itu kartu permainan, jadi board game. Jadi misalnya ini saya ambil lini masa dari Mas Adi Ciptawirawan ya. Anda bisa mendesain sebuah skenario permainan, kemudian Anda menciptakan tokohnya, Anda bisa menciptakan maskotnya, Anda bisa membuat nanti aturan mainnya seperti apa. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan apa yang dibagi ini menjadi wawasan baru ya, atau teman-teman ingin mengembangkan media-media yang lain. Ini sejauh yang saya ketahui, ini saya rangkum dari berbagai sumber untuk mengembangkan media yang baik. Oke, terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat.